Halo sobat-sobat educator hebat di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama YouTube channel Dini Siti Anggraini. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membicarakan lagi dan kita akan mengeksplorasi lagi Google Form, tetapi bukan untuk presensi online seperti yang kita kerjakan kemarin, tetapi kali ini adalah fungsi Google Form yang dimanfaatkan untuk kuis atau assessment di sekolah. Seperti apa? Simak saja. Oke sob, jadi ada dua hal penting nih yang harus kita selesaikan, oke, dalam membuat assessment atau tes online. Yang pertama adalah membuat soal pilihan ganda atau multiple choice tanpa harus mengedit atau mengcopy paste satu demi satu. Kan rempong banget tuh ya kalau misalnya kita punya 40 soal terus kita harus ketik satu-satu atau kita copy paste satu soal dari Microsoft Word ke Google Form gitu yang nantinya akan dijadikan assessment atau ujian online. Rempong banget. Lalu yang kedua, dengan memasukkan gambar atau tabel ke dalam soal. Jadi di sini ada dua hal. Sekali lagi, yang pertama adalah kita membuat soal pilihan ganda atau multiple choice tanpa harus ngetik one by one. Dan yang kedua, memasukkan gambar, chart, atau tabel ke dalam soal kita. Baik semuanya, seperti biasa, kita mulai dengan membuka browser. Oke, nah, lalu kemudian kita buka Google Form. Pilih Google Form yang free online surveys for personal use. Oke, lalu buka Google formulirnya. Oke, dan kita masih tetap bisa menggunakan yang blank template. Oke, nah ini tahap pertama kita udah buka nih si Google Form-nya. Lalu tahap selanjutnya adalah kita memastikan kalau kita sudah punya soal-soal yang kita buat misalnya di Microsoft Word. Nah, syarat supaya nanti agar soal-soal tersebut bisa dimasukkan otomatis tanpa kita harus ngetik satu-satu dan itu rempong banget adalah dengan meniadakan nomor soal seperti ini. Oke, jangan lupa. Lalu yang kedua, optionnya dibuat berurutan, jadi A, B, C, D, E dari atas ke bawah. Jadi tidak boleh menyamping, misalnya A, B, C di sini, sedangkan D dan E di sini. Itu nggak bisa. Lalu yang ketiga, syaratnya nggak perlu pakai spasi. Ya, baik. Ini adalah syarat-syarat supaya nanti soal yang kita buat itu bisa otomatis ada semua di Google Form tanpa harus mengetik satu demi satu. Nah, sekarang setelah itu kita buka Google Drive kita. Oke. Kemudian kita import soal yang tadi ke Google Drive. Oke, kita import. Nah, seperti ini. Nah, setelah terimport, kita buka. Oke. Nah, setelah itu kita klik Open with dan jadikan Google Docs di sini. Oke. Ingat ya sob,
kita hilangkan nih nomornya seperti ini semuanya. Oke. Baik, kira-kira jadi seperti ini hasilnya. Baik, ini sudah dalam bentuk Google Docs ya. Baik. Nah, sekarang setelah itu kita kembali lagi ke Google Form yang sudah tadi kita buka. Baik. Oke. Nah, kita beri judul dulu, misalnya soal harian IPA. Kedua misalnya. Oke. Nah, kemudian setelah itu karena ini adalah assessment atau ujian online, jadi settingnya harus kita ganti dulu nih. Tidak seperti untuk survei atau misalnya untuk presensi online yang sudah kita pelajari kemarin. Oke, yang pertama adalah untuk general ini harus diklik yang limit to one respond, jadi supaya siswa yang sudah mengerjakan satu kali itu tidak bisa mengerjakan lagi untuk yang kedua atau yang ketiga ya kali ya. Dan yang kedua, quizesnya kita klik dulu, lalu make this a quiz. Nah, di sini ada beberapa hal yang sudah automatically terklik. Yang pertama, release mark. Jadi immediately after each submission, pada saat siswa memasukkan atau mensubmit ujiannya atau menyelesaikan ujiannya, ini siswa bisa mengetahui langsung nilainya berapa ya. Biasanya kalau saya diklik nih supaya siswa bisa tahu nilainya berapa tanpa kita harus menginformasikan lagi. Lalu yang kedua, ini respondent can see missed questions atau pertanyaan yang tidak dijawab, correct answer, dan point values. Nah, yang hati-hati di sini adalah yang correct answer. Jadi, sobat semua, kalau misalnya ujiannya dilaksanakan secara serempak, maka yang correct answer ini bisa diklik. Tetapi kalau ujiannya tidak dilaksanakan secara serempak, berproses gitu ya, misalnya kelas ini hari Senin, kelas B-nya hari Selasa. Nah, itu correct answer-nya jangan diklik. Kenapa? Karena siswa yang lebih dulu ujian itu akan tahu informasi atau jawaban yang akan dibocorkan kepada siswa yang lain. Oke, lalu kita save saja. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sebetulnya di sini juga ada untuk preference, tapi untuk kali ini kita tidak menggunakan. Di sini ada default quiz point value, nilainya berapa gitu ya. Kita tidak usah, tapi bolehlah di-save dan nanti bisa diganti-ganti sendiri sesuai dengan keperluan ya. Kira-kira per soal itu poinnya sama atau beda. Nah, sekarang sudah jadi seperti ini kan ya. Nah, kemudian tentu saja kita butuh sebelum masuk ke soal adalah siswa melengkapi biodata. Nah, sebelumnya akan dikasih deskripsi untuk judul. Misalnya di sini ujian dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2020 pukul 8 sampai dengan 9. Oke. Nah, kemudian di sini kita ganti untuk nama. Kalau nama kan biasanya pakai short answer ya. Lalu di sini karena ini modenya sudah questions, jadi kita ganti dulu. Ini 0 saja karena supaya untuk hanya biodata saja ya.
Oke, kira-kira sudah betul. Kemudian klik done. Sudah required buttonnya sudah diklik. Nah, kemudian selanjutnya selain nama, kita tambahkan kelas. Oke, misalnya di sini kelas 10A. Oke, berikutnya misalnya kelas 10B. Berikutnya kelas 10C. Oke, jadi nama dan kelas saya rasa cukup. Kemudian jangan lupa di sini tidak memakai poin ya. Jadi dinolkan saja. Nah, ini kira-kira untuk biodata sudah cukup ya sob. Nah, sekarang selanjutnya kita buka section yang baru untuk masuk ke pertanyaan. Baik, ini sudah beres. Misalnya di sini diberikan informasi, pilihlah jawaban yang paling benar ya. Oke. Kira-kira seperti itu misalnya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang paling seru nih sobat. Gimana caranya memasukkan soal tanpa harus mengetik one by one ya. Kalau 5 soal oke, 10 soal oke. Tapi kalau 40 soal gempor, oke? Jadi jangan sampai kita gempor. Baik, nah ini kita memakai add-ons sobat ya. Kalau kemarin kita pakai form publisher, hari ini kita pakai form builder. Nah, gimana caranya untuk mendapatkan form builder ini, add-ons form builder ini? Caranya adalah kita klik aja more di sini, lalu klik add-ons, lalu setelah itu pilih form builder dan diinstal. Oke, carinya gampang ya. Nanti kalau ada kesempatan lain kita bahas satu-satu add-ons. Oke, setelah itu kita buka form buildernya. Oke, dan start. Nah, sobat, di sini ada good news karena untuk form builder kita difasilitasi bukan hanya Google Docs saja, tetapi kalau misalnya kita ada soal yang mau di-input dari Google Slide, dari Google Sheet, bahkan dari Google Forms itu sendiri itu bisa ya. Jadi terima kasih untuk Google karena menyediakan fasilitas dengan sangat komplit. Oke, kita klik yang Google Docs di sini. Oke, lalu kita klik soal tes, select, baik di sini, oke sudah load successfully. Nah, kelima soal yang kita akan masukkan ini sudah ada. Nah, selanjutnya apa nih? Selanjutnya kita tinggal pilih import selected. Karena semuanya akan kita masukkan, jadi semuanya kita klik ya di sini dan ini otomatis. Jadi kalau misalnya nanti sobat-sobat pengen memasukkan nggak 5 soal nih, misalnya 3 soal, tinggal diklik saja yang hanya akan diimport gitu ya, sisanya bisa ditinggalkan. Oke, sekarang kita klik import selected. Kita tunggu ya, harap menunggu dengan sabar, tapi itu worth it banget dibandingkan kita harus copy paste one by one, lalu kita harus ngetik one by one. Wow. Oke, sobat bisa dilihat di sini soalnya sudah ada semua. Kita cek dulu ya, apakah betul 5 soal. Ya, sudah semuanya. Oke,
kita tinggal close untuk form builder, thanks to form builder karena mempermudah pekerjaan kita. Baik, ini soalnya udah selesai sobat ya. Sekarang apa sih yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan adalah kita harus mengisi kunci jawaban dan jangan lupa untuk menentukan poinnya. Nah, sebetulnya tadi bisa kan seperti yang saya bilang otomatis lewat klik preference. Tapi kalau misalnya memang tiap soal itu jawabannya beda, kita put effort lah dikit gitu ya. Yang pertama adalah soal ini. Kunci jawabannya adalah C. Dan di sini, caranya adalah answer key-nya kita klik, sehingga kita bisa mengklik jawaban yang benar seperti ini, lalu poinnya kita masukkan. Di sini 2 poin. Siap, semuanya udah beres. Nih, seperti ini. Sobat-sobat semua. Baik. Dan kita masuk ke misi kita yang kedua, yaitu menambahkan tabel dan gambar. Mana nih yang harus kita tambahkan gambar? Kalau nggak salah soal nomor 4. Nah ini, hubungan antara organisme dalam gambar berikut ini dinamakan. Nah, caranya gimana? Caranya gampang saja. Caranya adalah di sini ada tanda gambar, pictures di sini, lalu kita akan klik upload lewat browse ya. Gambar ya. Nah, di sini misalnya kita tambahkan gambar tentang mekanisme predasi. Dan jangan lupa di sini menambahkan misalnya sumber gambar dari Google. Atau kalau misalnya lebih bagus dikasih informasi link yang lengkap ya. Jadi supaya kita tidak asal copy paste gambar sembarangan begitu ya, sobat-sobat. Ini udah beres. Lalu yang kedua adalah tabel. Di soal yang kelima. Nah, kita akan tambahkan tabel. Klik picture masih yang tadi. Lalu di sini kita pilih tabel yang sudah kita ubah dalam format JPEG ya. Nah, seperti ini. Karena terlalu besar, kita kecilkan aja. Gampang caranya, cukup sobat-sobat ngeklik bagian pinggirnya lalu diperkecil seperti ini. Nah, itu kira-kira sob. Biasa ya, kalau misalnya pengen cantik penampakannya, kita bisa ke customize theme, lalu kita bisa choose an image untuk mengganti header, upload, browse. Nah, kita di sini klik header ujian yang sudah disiapkan misalnya. Klik done. Dan kita ganti untuk theme color-nya. Ini warnanya bisa diganti-ganti sih sebetulnya. Jadi misalnya kita ganti sama warna ini ya. Misalnya, kita add saja. Nah, di sini kita sudah menambahkan. Kalau sudah, kita close. Nah, setelah selesai seperti ini, kita akan coba ya. Deg-degan ya. Baik, kita akan coba. Nah, kita masukkan nama Dini Siti Anggra ini. Kalau ujian kan harus lengkap ya.
Misalnya saya kelas 10A. Next. Oke, nah. Oke, kita klik saja misalnya jawabannya. Oke. Ya. Baik. Nah, karena udah selesai, kita submit. Oke, nah ini part terbaik karena siswa bisa mengetahui skor setelah menyelesaikan pengisian soal. View score. Ya, di sini total pointsnya 8 nih. Dari 10, total 10 skor. Oke, dan di sini part terbaiknya lagi adalah siswa bisa tahu jawaban mana yang benar dan yang belum benar. Di sini ada correct answer-nya. Jadi dikasih tahu di sini kira-kira jawaban apa yang benar gitu. Jadi siswa keuntungannya adalah bisa tahu total poin setelah submit menyelesaikan soal. Lalu yang kedua adalah siswa tahu kira-kira benarnya apa, salahnya apa. Kalau misalnya salah, dikasih tahu jawaban yang benarnya apa gitu. Dan tadi sebetulnya kita bisa menambahkan feedback kalau nggak salah. Dan di sana itu kita bisa menuliskan kira-kira alasan jawaban ini correct atau benar itu apa gitu. Ya, kalau misalnya Bapak dan Ibu ada waktu luang dan lebih santai, bisa mengisi itu. Oke. Itu kira-kira untuk Google Forms dan juga untuk untuk kita di sini kita bisa tahu respon dari siswa itu dengan mengklik responses. Nah, kira-kira seperti ini nanti ada report untuk kita dan bisa dengan lengkap dibuat di sini pie chart-nya seperti apa. Oke. Jadi ini luar biasa. Dan kalau misalnya kita mau juga, kita bisa setting responses lewat CSV di sini. Oke. Di-download responsesnya, lalu file CSV-nya di sini bisa dilihat nanti. Oke sob, terima kasih banyak sudah berkenan untuk bergabung di konten hari ini, di mana kita sudah mengeksplorasi tentang Google Form yang dimanfaatkan sebagai salah satu alat assessment atau quiz online. Ini adalah salah satu alternatif yang bisa dipilih oleh sobat-sobat semua untuk melaksanakan assessment online di sekolahnya masing-masing. Dan jangan lupa, apabila sobat-sobat merasa konten ini bermanfaat, mohon untuk like dan subscribe ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu di konten-konten selanjutnya. Dadah!